Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang adab kehidupan. Ini judulnya meredam marah. Fenomena terakhir ini menunjukkan kita bahwa emosi masyarakat ini ada peningkatan. Makanya kita kudu bisa pintar-pintar kontrol marah. Jangan sampai setelah kemarahan itu membuat kita itu menyesal. Jangan sampai. Jadi pernah ketika iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Untuk iblis ditanya sama Allah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ini memakai rasionalitasnya, dia memakai rasio itu. Rasionalisasi sederhana, jadi mengklaim bahwa dirinya itu lebih baik karena dia diciptai dari api. Sedangkan Adam itu lebih rendah karena dia diciptakan dari tanah. Yang sebenarnya amarahlah yang menjadi pemicu hingga iblis gak mau sujud sama Adam. Karena Adam terlahir sebagai khalifah fil ardh, Nabi Adam terlahir sebagai khalifah, sedangkan iblis tidak. Itu yang bikin dia punya kemarahan. Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan dia diciptakan itu dari api. Surat Ar-Rahman. Jadi karakter pemarah itu warisan dari Jawa, warisan dari iblis, dari setan yang diturunkan kepada manusia yang lemah imannya. Jadi ketika dia tidak memiliki unsur kekhalifahan, kepemimpinan yang bisa memimpin iman dan takwanya, maka dia menjadi lemah. Apa? Jadi tanah. Apa jadi tanah yang beneran yang dianggap hina sama iblis? Ya marah. Gak bisa dia. Yang bisa mengontrol dirinya. Menurut pandangan ulama ada 4 karakter manusia, yaitu yang pertama babi. Itu ada karakter serakah, jorok, ya, nggak punya kepekaan sosial. Ya, babi ya. Ya, kotorannya aja bisa dimakan. Ya, kumpul, aduh, ampun. Jadi karakter ini, manusia ini melakukan perbuatan yang mengotori jiwanya. Karakter babi itu ada dari manusia, pada diri manusia, seperti berzina, makan uang riba, ya, uang haram, dan kerakusan dari harta dan kekuasaan. Itu kan ada sifat babinya. Yang kedua itu sifat anjing. Jadi punya karakter pemarah juga. Karena karakter ini seringkali membuat manusia mudah emosi biasanya. Makanya disebutnya anjing. Dan tersinggung. Anjing kan kesinggungan. Itu kesinggungan. Jadi melakukan perbuatan jahat sekalipun terhadap orang yang dekat dengannya. Tapi mental anjing juga lucu. Dia kalau ada merasa ada naungan di luar gerbang, misalnya di dalam gerbang, dia ngau-ngau. Tapi pas dibuka lu hadepin, agak lucu. Jadi ada sisi pengecutnya. Dia pemarah memang. Tapi ketika dihadapin aja, cute dia. Anjing. Ada sifat-sifat anjing seperti itu. Ya macam-macam sih karakter anjing juga, macam-macam kan modelnya. Tapi manusia juga begitu. Ada yang memang dia berani beneran, berani mati marahnya, walaupun mati konyol. Tapi ada yang gayanya doang pemarah. Giliran ditantangin, cute ya, cute, dibuka gerbangnya kan, cute. Balik lagi kayak kucing. Ditutup gerbangnya, dia ngelaung lagi. Gonggong lagi segede-gedenya. Sama kan pernah dieksperimenin itu sama orang Cina. Kalau lagi ada tuannya, dia bisa marah. Giliran tuannya tinggal, dilepas, hilang mentalnya. Itu ada manusia yang model kayak gitu. Ngerasa ada junjungannya, ya, ngerasa ada yang melindungi dia, ada kuasa yang menganggap dia, wah gaya deh. Marah, mau diledekin marah. Tapi giliran yang junjungnya udah kagak ada, gerbang kuasanya hilang, udah cik. Didatengin lagi kuasanya, berubah lagi. Itu sifat anjing di sini, makanya ulama memberikan beberapa bagian dia.
Yang ketiga itu setan adalah karakter licik. Jadi ada karakter babi ya dalam diri manusia, ada karakter anjing, ada karakter setan. Karakter setan ini licik dan menipu. Jadi dengan berbagai macam cara manusia memiliki karakter seperti ini yang akan menghancurkan juga orang lain. Karena memang sifatnya setan ya. Ada kejelasan, dusta, syaitonia. Yang keempat, karakter manusia ini adalah sifat ilahiyah. Ya. Ilahiyah ini Rabbaniyah, yaitu karakter ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Diri manusia. Sejuk, menenteramkan. Ya, karakter ini juga hakikatnya karakter asasi manusia. Namun karena berbagai faktor eksternal ya nafsu sih, ya, makanya manusia bisa cepat berubah keluar dari karakter ilahiyahnya. Ini lagi dame-dame ya, kita pengen zikir, pengen tenang, dia belum tahu aslinya nih. Tahu-tahu motornya ada yang baretin, ada yang nendang, keluar aslinya. Waduh, maki-maki dia. Tadi ngaji dia di dalam, zikir. Gilirannya ada kujang, alarmnya bunyi. Berubah dia tuh. Nah ini karena memang ada beberapa sifat karakter manusia yang cepat berubahnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab faradda miradan qala la taqdab. Dari Abu Hurairah diriwayatkan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diminta wasiat. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku. Lalu Nabi berkata, janganlah engkau marah. Berilah wasiat kepada aku, janganlah engkau marah. Diulang lagi sama Rasulullah SAW sampai beberapa kali. Jangan engkau marah. Jadi perintah itu adalah satu anjuran ketika beliau menghadapi fulan atau orang tersebut dengan karakter pemarahnya. Maka yang diwasiatkan adalah marahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhan kalian, dan surganya yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit, dan juga orang-orang yang menahan amarah. Di sini juga bagian dari ayat ini. Bersikap pemaaf pada manusia. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita kalau sampai memiliki sifat ihsan, kita ini lembut. Jadi kita ini bisa mudah untuk memaafkan. Jadi menahan amarah juga salah satunya adalah tanda karakter orang beriman. Karakter orang beriman itu nggak gampang marah. Orang yang mukmin selalu menyejukkan. Kalau kita memiliki sifat mukmin ya, yang sejati itu, ya, kita ngomong sama orang itu gampangin dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, bukan bikin orang gelisah, bukan bikin orang marah, bukan jadi kompor, ya, bukan jadi penghasut. Dan terapkan yang berdamaikan saudaranya. Ini perilaku emosional yang juga dapat ditampilkan oleh seorang muslim akan penyimpangan dari misi Islam yang sesungguhnya, yakni menebarkan kasih kepada sesama. Tapi kalau ada sisi yang membuat marah ini berkaitan dengan iman dan takwa, nah ini beda. Misal kehormatan keluarganya, agamanya, ya, kesakralan dari ajaran-ajaran agama ini dinodai, beda kasusnya. Kalau kita diam malah beda kasusnya. Kita malah dianggap pencoreng agama. Kita diam ketika dihinanya Rasulullah, ketika dihinanya Allah, ketika diinjaknya Al-Quran, ya. Ini kalau kita diam, harus itu respon iman itu juga adalah reaksi dari marahan yang lillahi ta'ala, marah karena Allah. Itu yang punya karakter ilahiyah juga tadi. Kalau yang dihujat atau yang dihina atau yang dikucilkan atau
caci maki itu adalah kebesaran agama, kekasih kita marah. Bagaimana Allah juga marah kan sama orang-orang yang terzalimi dan tidak mampu. Allah marah. Itu ada dalam diri karakter seorang mukmin yang punya sifat ilahiyah. Marahnya karena Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "La taghdab wa lakal jannah." Jangan marah, janganlah kau marah, niscaya kau akan mendapatkan surga. Islam rahmatan lil alamin harus disampaikan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Jadi kalau kita lagi nyuruh itu juga kita ingat nama firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu, ya. Kita disuruh ingetin dengan apa? Dengan hikmah dan pelajaran yang baik, mau'izatil hasanah. Nah, sampai bantah-bantahan itu bikin kita sampai lupa diri. Nah ini jangan juga mentang-mentang ya. Mentang-mentang kan sering banget tuh. Mentang-mentang lama, mentang-mentang orang, mentang-mentang juga RT, pejabat sini. Lu kan baru kemarin. Bahaya begitu. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qala maghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu du'a Allah azza wa jalla ala ru'usi khalaq yawm al-qiyamah hatta yukhayyiruhu Allah min khurin 'ain ma syaa." Artinya siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia inginkan. Masya Allah. Apa tadi? Mampu marah, dia nahan. Gitu. Bukan nggak mampu. Ya, gua kalau nggak ingat jurus ini, jurus itu, belajar. Mampu dia, tapi dia nahan. Dia ingat sama pelajarannya, dia ingat sama majlisnya, dia ingat sama ilmunya. Tuh Allah besok bakal ngomongin, dia pilih. Itu baru marah doang, belum yang lain, belum yang rutinitas sholat, belum rutinitas sholawat, zikir, baca-bacaan, hadir, belum itu baru marah doang. Ini salah satu anugerah mana Allah menghibur para orang-orang yang disuruh bersabar. Bukannya marah itu posisinya lagi nggak mampu, bukan. Misalnya mau gini, gua marah nih, kalau gue sabarin aja gitu, padahal dia nggak mampu. Bukan marah itu yang dimaksud, bukan menahan amarah itu. Kalau itu mah lu nggak mampu berarti. Ketidakmampuan tidak menjadikan alasan bahwa dia tidak marah. Ketidakmampuan ya, gue nggak marah, lu nggak mampu, bukan dia nggak marah, lu kasih kemampuan juga lu marah, bukan itu. Karakter yang dikatakan dia tidak marah itu memiliki kemampuan. Semisal dia dihina, dia bisa hina lagi berdebat nih, lagi angkat-angkatnya berdebat gimana? Dia mampu balas dengan kalimat-kalimat yang menghina, mencibir, ya, provokatif bisa, tapi dia enggak. Dia membalasnya dengan elegan, mencerdaskan. Itu bukan dia nggak bisa, dia punya bahasa binatang juga dia punya, tapi dia nggak keluarin, dia tahan. Bahkan di kantongnya itu terkuak aib-aibnya, tapi dia nggak keluarin. Itu maksudnya. Maksudnya yang dikatakan oleh Allah, dia mampu lalu dia menahan. Itu dalam hadis tadi. Besok di akhirat diumumin untuk milih bidadari dia mau, yang dia mau. Maksud. Jadi yang baiknya apa? Redamlah amarah itu dan rubahlah menjadi cinta dan kasih sayang. Sampai pesan ilahi sampaikan pesan ilahi ini dengan lemah lembut. Ditegas bahwa karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya ketegasan. Jadi syiddau ala kufar, orang-orang ingkar ini Nabi tegas. Kufar orang-orang kafir, ruhama ubainahum, tapi Nabi juga kasih sayang sama mereka. Jadi ketegasan ini juga tersampaikan kepada orang-orang jahat, ya. Orang munafik, orang kafir, ya. Terus kita harus tunjukin marah kita pada tempatnya. Di antara penyebab yang membangkitkan marah juga adalah
itu seringnya kita berbangga diri, keangkuhan, menghina, bertentangan, pengkhianatan, rakus, harta, terusiknya harga diri juga salah satu dari pancingan amarah. Biasanya begitu. Situasi kondisi kayak begini ini seringkali umat ini terpancing. Di kondisi kayak begini nih, lu jangan menghina gue nih, dukungan gue, sampai itu bikin pancingan yang membuat marahnya kita jadi bukan karena Allah, marahnya kita ini nafsu. Rasulullah SAW juga berpesan, ya, dalam artinya apabila amarah bergelora maka tenangkanlah hati, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Duduklah apabila emang kalau kamu berdiri, suruh duduk tidak. Dan berbaliklah apabila sedang duduk, berwudulah, mandilah agar percikan api yang berdolar di hati itu bisa menjadi padam dengan air wudhu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan marah, posisi-posisi yang kita mampu meredamnya itu dengan menundukkan hati. Ya kalau lagi diri ya duduk. Kalau lagi kita mampu untuk teriak-teriak ya lebutin hati, lebutin suaranya. Habis itu mancing hati. Nggak bisa juga masih bergelora marah. Wudhu, niat Allah supaya dihapus. Kita berharap semoga amarah itu ya tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan sampai bisa membuat lupa. Tapi ingat, kalau aja kita paham iman kita itu ada ruang batas pengikat atau penghancur, ya, nah ini kita jadi keren. Allah, ya Allah, gitu. Jadi derajat orang mampu menahan itu luar biasa, luar biasa. Kalau dia marah karena Allah lalu diungkapkannya dengan elegan, nah ini mencerminkan bahwa ente punya bekal di surga besok yang bakal dijadiin saksi sama Allah.